teologi murni ya, karena saya memang bukan profesi saya atau keseharian saya itu bukan seorang pendeta. Terkait dengan keturunan Daud, orang Kristen itu mengakui dan mengimani bahwa Yesus itu punya dua natur, yaitu natur keilahian dan natur manusia. Natur keilahian karena dia datang dari Bapa, dia keluar dari Bapa, maka dia punya natur keilahiannya. Sedangkan natur manusianya itu datang dari Maria karena Maria anak manusia. Sehingga kalaupun Alkitab menuliskan bahwa garis keturunannya itu dari keturunan Daud, itu kalau diambil dari dari hubungan darah daging ya, itu diambil dari natur kemanusiaan yang dia dapat dari Maria. Jadi kalau kita pelajari Alkitab, Maria ini dari garis keturunan mana, nanti dapatnya itu memang dia dari keturunan Daud juga. Jadi kalaupun dikatakan Yesus adalah dari keturunan Daud, itu dari natur kemanusiaannya yang diturunkan oleh Bunda Maria. Dan Bunda Maria itu adalah saya rasa sudah cukup, saya kasih waktu ya, sudah cukup panjang. Boleh? Saya tanggapi. Oke, silakan. Oke. Karena Anda panjang sekali dan tidak membawa dalil apapun, tapi membawa doktrin, kami orang Kristen percaya dia dua natur, itu doktrin, brother ya. Tapi tidak masalah, kami pun tidak bermasalah. Tapi yang kami butuhkan di sini knowledge. Knowledge itu adalah informasi yang jelas sumbernya, bukan informasi yang adalah asumsi liar dan pribadi. Dan mohon maaf kalau doktrin jangan bawa di sini. Kenapa? Doktrin itu cukup kalian imani saja dan sebarkan di gereja, it's okay ya. Karena ini ruang diskusi. Saya akan ada 4 tanggapan saya di sini, ada 4 yang harus saya tanggapi. Yang pertama, Anda mengatakan di awal pembicaraan Anda, saya catat ya, by the way, saya catat nih, ada 4 ya. Nih, Bible itu catatan tapi diberi kewenangan. Saya nggak tahu ini dasar Anda mengatakan hal ini dasarnya apa. Kalau Anda bilang Bible itu adalah kitab suci yang diberi kewenangan penulis oleh oleh Yesus, saya nggak tahu informasi obrolan Anda itu tuh sumbernya dari mana. Kalau itu doktrin dan kepercayaan Anda, lagi-lagi itu nggak usah ditampilkan. Karena itu silakan. Saya minta maaf Kak, saya nggak ada bilang diberikan kewenangan oleh Yesus, tidak. Saya baca, saya tulis nih, Bible catatan tidak, tapi diberi kewenangan mencatat. Itu yang saya tulis loh. Saya merekam semua omongan Anda, bahkan ini direkam di YouTube loh. Iya. Ya udah, saya konfirmasi. Bible catatan tapi diberi kewenangan mencatat ini maksudnya apa? Saya akan dijelaskan dulu sebelum saya tanggap ini. Oke, begini. Tadi saya mengatakan bahwa Injil ya, khususnya Perjanjian Baru, itu kan yang mencatat itu kan oleh para murid ataupun juga surat-surat Paulus, iya dong. Terus? Tetapi memang tidak orang-orang yang yang hidup langsung bersama-sama dengan Yesus, tetapi kan ada kitab yang lain juga dalam Perjanjian Baru, bukan muridnya yang mencatat, tetapi ada orang-orang yang hidup bersama dengan para murid, kemudian dia diberikan kewenangan untuk menuliskan itu. Nah, jadi itu kan yang maksud saya diberi kewenangan itu yang saya tanggapi. Para muridnya kan ada anak-anak rohani. Ini yang saya jangan diperdebatkan dulu. Para murid. Mereka menuliskan, tetapi informasinya didapatkan. Jangan ini dulu dong, brother. Santai lah, karena Anda sudah panjang. Jadi bukan Yesus tadi. Enggak, kakak. Udah, saya sudah tahu. Salah menyampaikan. Kan ini saya bukan Yesus yang memberikan kewenangan. Saya ralat, saya mendengar loh, telinga saya nggak budek. Saya tahu kok. Oke, saya ganti. Di sini Anda mengklaim bahwa penulis kitab Anda itu ditulis oleh murid-muridnya murid Yesus, yang mana murid-murid Yesus yang memberi kewenangan kepada penulis, betul? Sebagian, iya. Tapi sebagian informasi ini dapat dari mana? Silakan. Ya? Silakan data, karena saya sudah bilang dari tadi di awal. Kalau nanti ketika menjelaskan tidak punya data, tidak apa-apa, nanti kita bahas. Sekarang bentuk kekritisan saya, orang yang tidak begitu saja menerima informasi yang bentuknya doktrin, tolong berikan literatur. Nanti Anda boleh cari, jangan sekarang, tidak apa-apa, saya tidak desak sekarang, mungkin seminggu lagi juga nggak apa-apa lah, saya kasih Anda PR. Carikan saya literatur yang mengatakan bahwa penulis Biblos itu adalah murid-muridnya murid Yesus dan legitimasinya dari murid Yesus. Mohon dengan sangat berikan literatur, my brother, karena kalau Anda tidak berikan literatur, saya nggak tahu Anda dapat informasi itu dari mana. Sehingga informasi itu layak untuk dijadikan knowledge untuk 1,5 juta jiwa yang menonton kita. Silakan Anda catat. Ya, saya minta literaturnya, sumbernya, dari mana Anda tahu? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengakui betul ada pandangan yang berbeda, kan datang dari orang yang benci. Lah memang betul. Justru informasi tentang Yesus itu kalian dapat dari orang-orang yang benci Yesus. Buktinya apa? Dari orang Romawi yang mengatakan dia yang menombak Yesus, yang mengaku bertobat, kemudian yang nama Santo siapa? Santo Longinus.
Bayangkan loh, kalian dapat informasi bahwa yang menombak itu sendiri bahkan jadi santo loh. Nah, kalau kalian mengklaim bahwa informasi dalam Bible kalian itu dari murid-murid Yesus, Anda sudah bilang tadi, itu kembali ke pertanyaan awal, apa buktinya? Nah, dan inilah saya yang tidak terbantahkan, justru Anda betulkan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad mengklaim bahwa kitab kalian itu bercampur dengan catatan-catatan manusia. Dan ternyata perkataan Rasul saya dan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu Anda validasi dengan diakui. Maka itu tak perlu didebatkan lagi, kitab kalian bercampur. Ya, itu. Yang ketiga, menurut Lukas pasal 3 nomor 23, betul orang zaman dulu menganggap dia adalah anak Yusuf. Yang herannya saya, kalian menerima kitab suci dari kesaksian orang yang sehidup dengan Yesus, tapi kalian gak percaya dengan apa yang disampaikan orang-orang pada waktu itu, bahwa dia anak kandung Yusuf. Anda bilang dia secara daging keturunan Maria. Saya gak tahu dapat dari mana lagi ini, karena dua silsilah Yesus tidak ada yang ke Maria. Dua-duanya justru sampai kepada Yusuf. Lalu mau bilang bahwa ini tradisi, bahwa boleh diselewengkan, tadinya harusnya kepada Maryam tapi tertulis Yusuf. Baca dua silsilah itu, baik silsilah Matius 1-1 itu silsilah tentang Yusuf, baik Lukas 3:23 silsilah tentang Yusuf. Di mana Maria di situ? Kalau Anda katakan oh itu sebenarnya Maria, cuman karena Maria itu kan istrinya si Yusuf, jadi Yusuf yang mewakili, itu doktrin, brother. Dan lagi-lagi itu tidak punya literasi. Kalau ada silakan tampilkan. Itu ya terkait tentang. Nah, ini yang mau saya tegaskan. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, anggapan orang dia adalah anak Yusuf yang adalah bapaknya si A, si B, si C, maka jadi silsilah. Kalau Anda akui itu hanya anggapan yang salah, karena sesungguhnya dia adalah anak Roh Kudus, maka bagaimana mungkin anggapan keliru manusia menjadi salah satu bagian di kitab Anda yang Anda bilang suci? Ngeri loh. Prasangka manusia yang keliru tentang satu tokoh termuat dalam kitab yang dikatakan suci. Kecuali dikomentari di bawah. Kecuali seperti kitab Sirah Nabawiyah atau kitab tafsir para ulama kami. Ketik menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anak ini. Tapi itu anggapan yang keliru, karena sesungguhnya dia anak Kudus. Baru mantap. Baru tugas Tuhan meluruskan pemahaman yang keliru. Tapi tidak. Justru dalam Lukas pasal 3:23 itu diberi judul bahwa itu silsilah Yesus. Padahal silsilah Yusuf. Renungkan itu. Itu. Nah, kemudian yang terakhir. Saya mengatakan penulis kitab kalian ini adalah penulis yang bercampur dan entah siapa. Tentu ada keambiguan dan kontradiksi. Bayangkan, saya kasih contoh. Nih. Dalam kitab Matius pasal 19, orang muda yang kaya. Di sini tertulisnya begini. Ini si penulis yang diklaim sebagai Matius ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Ini percakapan yang konon kabarnya didengarkan oleh penulis kitab Matius. Tapi tunggu dulu. Ternyata menurut penulis kitab Lukas, tidak begitu. Tidak begitu ceritanya. Salah. Ceritanya seperti apa? Begini ceritanya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Di situ dia mendengar Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ini nggak sama perkataan Yesus dan perkataan orang yang bertanya antara penulis kitab Lukas dengan penulis kitab Matius. Mustahil dua-duanya benar. Salah satu pasti berdusta atau jangan-jangan dua-duanya tidak benar. Contoh. Ulang lagi ya. Menurut Matius, ada seorang datang padaku dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Apakah sebabnya engkau bertanya padaku? Oh, enggak gitu. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Mengapa kau katakan aku baik dengan kata-kata
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik? Itu berbeda, brother. Maka salah satu ini adalah pendengar yang tidak bagus. Kenapa? Karena mempelintir perkataan Yesus dan perkataan orang lain. Kalau dalam ranah akademik, kalau Anda pernah kuliah, saya tidak menuduh, saya tidak merendahkan. Tapi kalau antum semua adalah orang-orang yang pernah kuliah, mengutip perkataan seseorang yang berupa informasi penting untuk peradaban, itu diharamkan untuk dipelintir. Itu yang saya sebut dengan footnote, body note. Saya contoh, kata Quraisy Shihab di dalam kitab ini bahwa ayam itu adalah bebek, bebek bukanlah ayam. Tiba-tiba saya kutip begini, kata Bib Quraisy Shihab dalam kitab ini bahwa ternyata tikus itu adalah kucing, kucing adalah ayam. Maka saya sedang menipu. Seharusnya kalau memang itu terjadi, maka seperti hadis yang ada pada diri umat Islam. Contoh, dalam hadis Imam Islam ada yang disebut dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Diriwayatkan banyak orang yang mustahil mereka sepakat berdusta. Ketika Sahih Muslim menuliskan kitab yang sama, ternyata Imam Sahih Bukhari menuliskan kitab yang sama, diksinya sama, nggak berbeda. Ketika Sunan Tirmizi menuliskan di kitab yang sama, artinya juga sama. Kok bisa begitu? Maka mustahil mereka ini bersepakat untuk berbohong karena tidak ada keuntungan bagi mereka. Kenapa bisa begitu? Karena Islam memiliki proses metode ilmiah, di mana para ulama itu berhati-hati mendapatkan informasi. Kalau sudah bertentangan informasi itu, maka pasti ada kebohongan di situ. Maka ulama kami termasuk Imam Bukhari paling anti mengambil informasi dari orang yang sudah terdeteksi berbohong. Ini yang disebut dengan kabar sodik, kabar betul. Nah, jadi begitulah my brother ya. Jadi poin saya kepada Anda adalah yang pertama, Anda tidak membantah pernyataan saya bahwa kitab Anda bercampur. Terima kasih kejujurannya. Kedua, Anda akui bahwa ada pandangan berbeda. Saya berikan contoh, bukan hanya pandangan, tapi pendengaran yang berbeda. Kata-kata yang dipelintir, mustahil dua-duanya benar. Pasti salah satunya dusta. Yang ketiga, sebenarnya Yesus ini anak Yusuf atau anak Daud? Anak Yusuf atau anak Roh Kudus? Kenapa? Kalau dia adalah anak Roh Kudus, maka Lukas 3:23 itu gugur. Ya, itu 3 poin. Silakan ditanggapi. Kalau perlu dicatat. Saya akan catat lagi tanggapan Anda. Terima kasih. Oke. Ya, sekali lagi Kak, kalau diizinkan, saya kan selalu dari awal itu mencoba untuk sabar untuk mendengar narasi Kakak. Jadi kalau boleh, Kakak juga sabar mendengar narasi saya, jangan dipotong. Kecuali kalau lewat dari 5 menit. Karena Kakak dari tadi bernarasi lebih terus dari 5 menit. Dan saya terima itu karena ini komal Kakak. Tapi nggak apa-apa, kalau Kakak rasa nggak cocok, nanti Kakak potong. Tapi itu artinya tanda-tanda kalau Kakak sudah kekejangan dan akan menurunkan saya. Nggak usah framing waktu berjalan loh. Waktu berjalan. Iya, nggak apa-apa. Iya, sudah 1 menit, anggap 1 menit. Ya. Oke, saya tanggapi. Tadi Kakak menanyakan, mana datanya? Kalau Yesus itu, dia punya 2 natur. Ya pahami sendirilah. Karena yang saya tahu di dalam keimanan Kakak, tadi kan kita sudah sepakat, Isa adalah Yesus. Isa ini kan memang kan bukan datang dari hubungan suami istri dari anak manusia kan, enggak. Dalam keislaman juga mengakui bukan itu. Tapi Maryam kemudian dia dikarunia, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau keliru, kemudian dikarunia dari dari Roh Tuhan lah atau dari Roh Kudus. Jadi itu saja kan. Kita sudah sepakat bahwa memang Yesus ataupun Isa, kalaupun kita menyamakan kedua tokoh ini ya, tapi kita sudah sepakat dalam keimanan kita bahwa memang baik Yesus dan Isa, dia tidak murni sama seperti kita manusia, tidak sama. Karena saya katakan 100% murni manusia itu kalau dia memang bapak dan ibunya itu sama-sama berasal dari sama-sama manusia lah ya, kira-kira seperti itulah bahasa tepatnya. Jadi saya menanggapi kalau terkait kemanusiaannya itu sudah jelas lah ya.
Yesus itu adalah anak manusia karena dia lahir pun juga dari seorang anak darah manusia. Kemudian keilahiannya maksudnya seperti apa itu? Ya kita mengimani juga bahwa di dalam diri Yesus itu dia punya keilahian, atau bahasa Alkitabnya itu dia punya kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Itu ada di Kolose 2 ayat 9 saya baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita tinggal mengartikan lah, kalau dikatakan kepenuhan kealahan, itu kan berarti Allah ada berdiam di dalam diri dia. Jadi bukan ini dikatakan ini kepenuhan kealahan, bukan dikatakan ada kepenuhan Roh Kudus, tidak, kepenuhan kealahan. Jadi bukan lagi berbicara tentang pribadi Allah, tetapi hakikat Allah itu langsung ada di dalam diri Yesus. Itu tertulis dalam Kolose 2 ayat 9. Kemudian kalau mau menunjukkan keilahiannya itu banyak sekali ayatnya. Di Yohanes 13 ayat 13 itu isinya bahwa Yesus sendiri mengiyakan perkataan daripada muridnya bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Di kelahirannya pun juga malaikat juga mengatakan kepada Yesus, itu ada di Lukas 3 ayat 11. Minta maaf. Ada di Lukas 2 ayat 11. Minta maaf, bukan di Lukas 3, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, nanti kalau kakak mau pakai tafsiran-tafsiran sendiri, nanti pasti orang kakak akan bicara terjemahan aslinya. Tidak, kalau lihat dari bahasa aslinya Yunani atau Ibraninya nggak seperti itu ya. Itu terserah kalian lah kalau merasa kalian lebih pintar menerjemahkan dari tim LAI. Jadi banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga mengatakan di Yohanes 6 ayat 38, 40 singkatnya itu bahwa Yesus nanti akan membangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada manusia bisa membangkitkan pada akhir zaman. Kemudian Yesus juga mengatakan ketika dia mau naik ke surga bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan juga di bumi. Kemudian di Yohanes 20 ayat 28 juga Thomas di dalam keraguannya ketika Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri di suatu tempat di dalam rumah. Kemudian Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini kan kesaksian para muridnya langsung ya, yang memang mereka sendiri mengetahui sebenarnya siapa ini Yesus. Tentu itu punya dasar kenapa Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya tentunya selama Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka kan, dia sudah memberikan pengajaran itu kan. Tetapi dia ragu, benar nggak yang dikatakan Yesus ini sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati. Kalau memang benar, apa memang benar dia bangkit? Kemudian setelah dia melihat secara langsung, baru Thomas keimanannya pun bertumbuh. Ya, kemudian tadi terkait dengan tadi para penulis ya, sekali lagi saya mau jelaskan kembali Kak, yang saya maksud tadi itu kan yang menulis Alkitab. Memang kita mengakui bahwa Alkitab ini bukan Tuhan yang menuliskannya, tidak, karena keimanan Kristen tidak seperti itu, dan keimanan Yahudi pun yang menjadi ini kan termasuk juga saya mau katakan ya tepatnya ya, Islam juga kan keimanannya akar keimanannya itu kan berangkat dari, mohon maaf ya kalau saya menggunakan kata, nanti mohon dikoreksi. Akar keimanannya ini kan berasal dari Yahudi juga, kalau saya tidak keliru. Kenapa saya katakan begitu? Karena pengajaran-pengajaran yang ada di dalam keislaman juga itu kan berangkat dengan nabi-nabi yang berasal dari orang-orang Yahudi juga kan. Tadi kita berbicara tentang Nabi Daud, kemudian Isa, ada nabi-nabi yang lainnya, ini kan orang-orang Yahudi semua ini. Cuman saya jawab dulu yang penulisnya tadi. Jadi baik orang Yahudi maupun juga orang Kristen, kitabnya itu tidak ada yang ditulis oleh Tuhan yang saya pelajari. Jadi
akar keimanan orang kakak yang dari orang Yahudi, mereka juga kan kitab Tauratnya, kitab Taurat, kemudian kitab Mazmur Daud, kemudian kitab para nabinya, ini juga kan dituliskan juga oleh manusia yang hidup di masa itu. Kemudian mereka mencatatkannya dan itu menjadi kitab suci. Kemudian kalau Yesus sendiri, ya nggak mungkin lah Tuhan yang menuliskan. Karena apa? Yesus itu kan wujud Allah yang datang kan dalam rupa manusia, firman-Nya. Yang firman-Nya itu adalah Allah itu sendiri kalau dikatakan di Yohanes 1. Jadi Allah itu sudah datang sendiri. Udah lebih waktunya ya. Udah lebih. Sedikit lagi, saya di sini nyampe, 18.31 nih. Tadi saya lihat 18.24. Ini 18.31. Oke, iya. Jadi ya, panjangan ada 9 poin yang harus saya tuliskan di sini. Jadi Injil itu tidak akan mungkin dituliskan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sendiri yang datang berbicara langsung kepada manusia, hidup bersama dengan manusia. Dan itu yang dicatatkan, Injil itu yang dicatatkan lagi oleh para murid ataupun orang-orang yang bersama-sama Yesus. Oke, brother, udah cukup ya. Dan ini sudah sangat melebar. Saya pengen lebih mengkerucut, tapi saya harus tanggapi karena 9 catatan saya. Saya tidak mau meluluskan satupun argumen Anda. Yang saya khawatir ini menjadi kekeliruan ya. Saya harus kritisi dan juga tanggapi. Mohon maaf karena saya pembelajar Biblos, tentu saya bisa menanggapi. Baik, yang pertama adalah tadi saya meminta kepada Anda data, informasi terkait statement. Ingat, statement itu kalau seandainya sumbernya dari diri sendiri namanya asumsiong. Dan itu tidak perlu diperdengarkan di ruang publik yang tercinta ini, yang adalah kita dedikasikan publik ini untuk edukasi. Apa statement tadi? Penulis Biblos adalah murid Yesus, murid dari murid Yesus. Ini saya minta data. Kalau tidak ada, ini tak perlu disampaikan kembali, tak perlu ditanggapi, itu doktrin yang tak perlu kami tanggapi. Nggak ada datanya. Yang bilang siapa? Penulis kitab Yesus, penulis Biblos adalah murid dari murid Yesus. Oh my God, ini harus informasi yang jelas loh. Kalau nggak jelas ini berarti kabar hoax juga bisa loh. Tadi tidak ada data, saya coret di sini. Yang kedua, saya minta data pengajaran bahwa Yesus bernatur 2. Anda bilang, ya pahami sendiri lah. Ini Tuhan kayak duga-dugaan nih. Yang tahu tentang Tuhan itu bukan kita. Masa Anda lebih tahu tentang Tuhan daripada Tuhan itu sendiri? Kalau Anda mengatakan bahwa dia 2 natur karena beberapa sifat yang Anda katakan sifat keilahiannya. Contoh, kelahirannya. Tentang kelahirannya dalam Bible Anda masih ada pertentangan. Kok belum selesai dari tadi kita bahas? Oke lah, kalau kalian mengatakan, memaksakan bahwa Lukas 3:23 itu dicoret karena dia tidak punya sisilah. Kalau yang Matius 1:1 dicoret karena dia adalah dari Roh Kudus, oke saya terima. Maka apa hebatnya? Adam nggak punya bapak, nggak punya mama, kok nggak kalian tuhankan? Definisi keilahian itu apa sih? Oh, karena dia tidak hasil dari sperma. Emang Adam dari sperma? Hawa dari sperma? Kenapa nggak menuhankan mereka? Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa tanpa sperma, kenapa sulit menciptakan manusia tanpa sperma bapak tapi punya rahim ibu? Ini kita bicara tentang Tuhan loh. Kenapa harus jadi Tuhan dia? Nah, yang ketiga, ketika Anda berbicara tentang, ya kita tahu sendirilah, pahami sendirilah, dia kan Tuhan itu. Di satu sisi keilahiannya dia kepenuhan Allah menurut Kolose. Siapa penulis Kolose? Kita tidak pernah tahu. Di-mute dulu cahaya ya. Nah, dengarkan baik-baik. Kepenuhan kealahan itu maksudnya apa? Saya juga belum mengerti nih. Karena kalau kepenuhan setan, ada orang yang kesurupan setan. Artinya apakah diksi kepenuhan Allah maksudnya manusia Yesus kesurupan Tuhan? Roh Tuhan masuk ke dalam dia yang di surga. Maka kenapa dia berkata, jangan panggil siapapun Bapa di dalam dunia ini karena Bapakmu hanya di surga. Berarti dia berbohong. Karena dalam dirinya sudah ada Bapa, Allah, kepenuhan dia. Apakah Anda mau mengatakan dia berdusta? Dalam Filipi pasal 2:6, dia kepenuhan atau kekosongan nih? Mana yang betul nih? Di satu sisi dia katakan kepenuhan Allah, di satu sisi dia mengosongkan diri dari kealahan. Mana yang betul nih? Berantem nih kitab suci nih, ya. Saya kebetulan baca kitab suci kalian soalnya, ya. Saya bingung, Filipi 2:6, dia itu mengosongkan diri, tapi di satu sisi kepenuhan kealahan. Oh my God, mana yang betul? Saya nggak ngerti, ya. Lanjut. Kalau memang dia kepenuhan kealahan, ya sudah kalau gitu akui. Kalau ketika dia Eloi sama Sabaktani, dia lagi kosong gitu. Tuhannya lagi pergi ninggalin dia. Apa maksudnya ini? Tolong dijelaskan itu dengan baik dan benar, menggunakan data kalau bisa, dan mewakili agama Anda. Karena saya pikir Anda pendeta, saya pikir ya dari narasi bicara Anda. Nah, yang kemudian Yohanes 13:13.
Ini bukan masalah terjemahan saja, brother. Memang gara-gara terjemahan orang bisa sesat. Contoh, dalam bahasa Indonesianya tidak apa-apa. Masa ada orang menerjemahkan dalam bahasa Inggris no what? Saya tidur-tidur ayam ya, terus dalam bahasa Inggris sleep chicken. Sesat orang di Amerika gara-gara kita, gara-gara diterjemahkan kata per kata. Memang betul Yohanes pasal 13 dia mengatakan apa? Kurios. Lah, emang kurios itu adalah theos? Tidak. Karena kurios itu juga dipanggilkan kepada orang yang memiliki keledai yang diambil Yesus. Baca kitab Lukas. Empunya keledai dipanggil kurios. Apakah dia adalah theos? Tentu tidak. Namanya kata kurios disematkan kepada orang yang memiliki kekuasaan atau kejabatan. Apakah dia memiliki kekuasaan ketuhanan? Mari kita uji. Sejak kapan dia menjadi Tuhan dalam kitab Anda di dunia? Oh, dia bukan menjadi Tuhan di dunia. Jangankan menjadi Tuhan di dunia. Jadi ketua RT aja dia nggak pernah. Ketua geng aja dia nggak pernah. Kenapa? Gagal. Ketua ada 12 murid aja gagal. Kenapa? 2 orangnya berkhianat. Di mana mau dikatakan sukses jadi ketua? Kalau di surga dia menjadi ketua, Anda tidak pernah baca ayat ketika seorang wanita bernama Salome, ibu dari murid-muridnya meminta kepada dia, nanti kalau anak-anaknya ini duduk di samping kanan Yesus ya, apa kata Yesus? Cawanku, aku minum. Perkara duduk di samping kanan dan kiriku, itu aku tidak berhak memberikan. Tetapi hak Bapa yang memberikan kepada siapa Bapa berkenan. Katanya dia berkuasa, masa terbatas nggak punya hak? Raja kok nggak punya hak? Ada seorang raja, saya raja di Ternate. Oh, Nirifa adalah ratu di Ternate. Betul. Bolehkah orang berjualan di Ternate? Aku tidak punya hak memberikannya kepadamu. Katanya kau ratu. Ini penjelasan-penjelasan yang kontradiktif ini yang disebut dengan tidak benar. Karena kebenaran itu adalah statement yang koherens dengan realitas. Kemudian, hari ini telah lahir darimu, Kristus Tuhan. Apa masalah kalau seandainya hari ini telah lahir Rasul Tuhan? Kurios Tuhan. Kenapa? Karena memang namanya Rasul, namanya Kurios, namanya apapun yang di dunia ini punya Tuhan. Masalahnya apa? Kalau kalian mengatakan bahwa di situ adalah Kristus Tuhan, bertentangan dengan 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Theos, yaitu Allah Bapa. Dan bagi kita hanya ada satu Kurios, yaitu Yesus. Ya sudah, berantem aja itu Paulus sama penulis yang mengatakan bagi kita hanya dari satu Kristus. Nah lagi, kagetnya Thomas menjadi dalil. Kalau memang Thomas itu mengakui dia adalah Theos, kenapa tidak ada satupun bapak gereja kalian yang bersandar kepada perkataan Thomas masuk menjadi Injil Thomas? Harusnya kalian percaya pada Injil Thomas. Bahkan seorang wanita dari Harvard, Elaine Pagel namanya, dalam buku Beyond Belief, mengakui Injil Thomas itu Injil asli. Kalau memang kalian akui si Thomas itu mengakui dia sebagai Tuhan, ikutilah kata si Thomas. Kenapa kalian lebih ngikuti kata Paulus dan Petrus? Agak lucu nih, agak lain nih kawan-kawanku Kristen ya. Yang selanjutnya, apa ya? Nah, lagi-lagi sebuah doktrinnya mengatakan bahwa penulis kitab kami itu bukan Tuhan, tapi orang yang bertemu dengan Tuhan. Mana itu datanya? Di mana pengetahuan itu diperoleh? Analisa pribadi. Kok begitu? Sesatlah semua orang nanti, ya kan? Kemudian, kalau di dalam Yahudi, murid-muridnya lah yang menulis kitab. Karena Tuhan tidak mungkin tulis kitab. Loh, siapa bilang? Dalam Ulangan pasal 9 nomor 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah. Di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Firman ditulis sama jari Tuhan langsung. Kok nggak bisa katanya Tuhan nulis firman? Gimana ini? Ya. Tiba-tiba di perjanjian lama Tuhan nulis kitab dengan tangannya di atas batu. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan ditulisin cerita tentang Tuhan. Dan itu pun nggak jelas. Ada yang berbeda tuh antara Lukas dan Matius. Ini ya bantahan terhadap saya tuh mau mengkerucut aja lah. Karena dari tadi tuh Anda mencoba mencampurkan penjelasan itu dari semua doktrin yang sudah kami dengarkan ratusan kali, my brother. Ratusan kali juga kami bantah menggunakan ayat kitab suci kalian sendiri. Saya mau proses selanjutnya yang paling penting krusial adalah saya mau Anda bisa menunjukkan alasan kenapa kitab Anda dikatakan suci. Saya mau mengkerucut di sini aja. Karena tentang kalau tentang Yesus Tuhan itu bukan, capek bahas itu ya. Hypostasis union itu adalah pendapat dari Bapak Gereja, konsep yang baru muncul ya. Tritunggal juga konsep dari Tertullianus, nggak perlu saya bahas itu. Saya mau kita ke esensi yang sangat krusial. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Sehingga tadi kita berbicara tentang bagaimana perbandingan dua kitab suci, bukan? Saya mau kerucut di situ. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Kalau itu ditanyakan ke saya mampu menjawab menggunakan parameter Al-Quran sendiri. Itu
Saya nggak mau kemana-mana nih, tolong ya. Capek saya nulis 9 poin nih, harus menjelaskannya, ngeluarkan dalil lagi. Berlari-lari kita. Jadi mengkerucut Bapak Pendeta. Tolong dijelaskan apa alasan Biblos bisa dikatakan suci. Karena kalau tidak ada alasan, maka nanti tidak ada bedanya dengan buku porno. Karena ada tutorial bagaimana berhubungan badan di situ. Mohon maaf, tidak ada bedanya dengan buku sejarah. Ya, nah kalau tidak ada kriteria, maka saya meminta kepada Anda, sebutkan alasan, apa alasan kitab Anda dikatakan suci. Mungkin itu, atau mungkin saya kasih ke Bapak standby dulu, kita berdua masih lanjut, kita kasih waktu kepada non-muslim lainnya, agar mereka tidak hanya menyimak. Tapi tolong, yang non-muslim lainnya jangan menambahkan polemik yang tidak ada kaitan dengan diskusi kita. Tanggapi saja pertanyaan yang lagi kita angkat, mengkerucut, apa alasan Bible dikatakan suci, karena bagaimana mau membahas isi dan terjemahannya di dalam kalau alasan kitab kalian saja nggak tahu kenapa dikatakan suci. Silakan, yang mau menjawab, Darni Junaidi sebelum Pak Arul. Aku dulu, aku. Oke, tetap jawab alasan Bible dikatakan suci. Saya catat. Alasan Babel dikatakan kitab suci. 1. Kitab suci umat Kristen itu firman, perkataan Allah itu sendiri. Di mana itu perkataannya? 10 hukum. Langsung jari tangan Allah kepada siapa? Kepada Musa. Hukum 10 ya, firman itu. Oke? Itu makanya dikatakan suci. Lalu, kedua, kitab suci itu langsung diturunkan oleh Allah melalui para nabi. Para nabi, sejarah para nabi mula-mula di perjanjian lama. Oke? Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada siapa? Kepada Yesus. Hanya 1 Injil, nggak ada 2 Injil. Sekarang mari kita bedakan antara Al-Quran dan Alkitab. Alkitab ditulis secara bertahap dari abad ke-10 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Buka otakmu ya Ripa. Sebelum Masehi. Abad ke-10 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Oke? Sedangkan Al-Quran dibukukan pada abad ke-7 Hijriah 632 sampai 634 Masehi. Kalau kau yang waras, Ripa, manalah ini duluan ditulis? Yang abad Masehi atau sebelum Masehi? Kutanya kau dulu, abad pertama, abad kedua atau abad ke-7? Kutanya dulu kau kan S1, S2, S3, tambah S teler. Kutanya kau dulu, mana yang lebih dahulu? Abad kedua dengan abad ke-7? Mana? Kan abad kedua kan? Nah, udah. Kau bayangkan ya. Kirain udah. Kau bayangkan dulu pakai otakmu itu, kemarangan-angan dulu kau. Di abad kedua sudah eksis Injil. Hanya 1 Injil. Terdapat di dalam Galatia 1 ayat 7. Ripa cantik. Ya, ini kawan-kawan menjatuhkan si profesor ini. Begitu caranya. Gak usah banyak kali ngomong kita. Gak usah. Kita sudah tahu bahwasanya, tunggu dulu. Di abad kedua sudah eksis Injil. Aduh, mau buka Injil ini. hanya 1 terdapat di dalam Galatia. Tunggu dulu. Jangan kau kepanasan Ripa. Galatia 1 ayat 7. Dengar ya. Kau jawab Ripa ya. Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Ayat 6 dulu. Aku heran. Judulnya hanya 1 Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kau itu Injil lain kau, Ripa. Gak sama Injilmu, berarti kau Injil lain. Baru ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Mau buka aku. Siripa itu memutarbalikkan Injil yang sudah ada di abad kedua. Kau abad ke-7. Aku dulu. Oke? Ya sekarang itu kau jawab itu. Kenapa bisa kau berubah Injil di abad ke-7 dengan sudah Injil pertama di abad kedua? Ini dikatakan ini Injil lain. Berarti kalau di Injil abad ke-7 itu Injil lain. Seharusnya di abad ke-7 harus sama dengan Injil di abad kedua. Kau jawab itu, cepat. Udah. Baik, terima kasih.
Ada 4 poin yang harus saya tanggapi sebelum saya berbuka puasa dengan cantik pada saat kali ini. Pertama, Bu Darni mengatakan kitabnya itu perkataan Tuhan. Ah, masa? Bukankah di dalam kitab Bu Darni menurut sekolah Kristen sendiri mengatakan di dalamnya ada dongeng? Masa Tuhan memfirmankan dongeng, Bu Darni? Yang bener aja. Nih contohnya nih. Ya. Kita lihat teman-teman. Kata sekolah Bu Dani, nggak tahu aku Bu Dani ini kerja sekolah di mana ya, aku nggak tahu ya. Bu Dani sekolah di mana sih Bu Dani? Aku Bu Dani hanya tamat pernah SMA, Pak. ya udah makanya kalau tamat SMA itu jangan banyak aja. omong, belajar dulu. Lebih hebat Contohnya aku dari gini kau, nih. lebih hebat. Ya udah Iya, Lebih lebih hebat dari kau. Aku kalah. Kalau congor-congor kalah aku. Nih. Ini ya kata Bu Darni, semua perkataan dalam kitabnya itu adalah firman Tuhan. Siapa bilang? Baca ini baik-baik Bu Darni ya. Menurut lembaga dari penulis sabda.org. Dikatakan di sini, jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam Hakim 97 dan cerita Yoas tentang rumput dari duri dari pohon ara dapat disebut dongeng. Masa firman Tuhan, perkataan Tuhan ngambil dongeng? Nah, yang kedua, Bu Darni, bahwa bukti kitab Bu Darni tidak layak dikatakan kitab suci karena Paulus juga mengajarkan dongeng. Dari mana saya tahu? Ini datanya ada. Dari tadi tuh kalau ngomong tuh pakai data. Perhatikan di sini. Ada sebuah tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa batu karang yang disebut dalam bilangan mengikuti Israel di padang gurun. Menurut pandangan Paulus, batu itu kurang lebih melambangkan Kristus. Dan tahukah Bu Darni ini apa? Ini adalah dongeng. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi bagaimana mungkin dongeng dikatakan firman Tuhan? Belum lagi himne Plato, belum lagi ayat sisipan. Oh Bu Dani, jangan mengada-ada lah. Kalau Bu Dani bilang misalkannya begini nih, cara ngomongnya gini. Iya Rifa, bercampur antara dongeng, pendapat orang, himne Plato dengan firman Tuhan. Aku sepakati, itu yang disamakan dengan bercampur. Kalau bilang seluruhannya adalah firman Tuhan, dusta Anda. Jangan dusta di depan saya. Kemudian Injil diturunkan cuma satu. Oh, enggak Mana semua, Injil enggak Yesus? Enggak Semua. Oh, bercampur. Ya kalau gitu kenapa bisa dikatakan kitab suci? Kalau gitu bisa begini dong nanti suatu saat ya. Diambil 10 hukum Taurat dituliskan di dalam sebuah buku porno, maka itu bisa dikatakan suci buku itu. Wah, bahaya nih. Kan saya nanya alasan kitabnya dikatakan suci apa? Nah, Injilnya cuma satu. Mana Injil Yesus? Kok Injilnya Injil Matius, Injil Lukas ada 4. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes sama Injil satu lagi itu siapa lupa? Markus. Katanya Injilnya cuma satu. Gimana sih Bu Darni? Nah, berhubung karena aku mau berbuka puasa, Pak Arul mohon maaf, silakan Anda lanjutkan diskusi dengan guru-guru saya. Di sini ada Bapak Kurius Moto. Sebentar Rifa, yang nggak nyampe 5 menit lah, saya harus jawab dulu tadi. 2 menit saja kan. Saya harus sampaikan. Iya, ini guru-guru saya ada di sini. Ada tadi yang bukan nggak bisa ditunda Pak, Bang Arul. Kalau bukan bisa ditunda. Oke, siap. Oke. Bang Moto, kerja dong. Dia udah oles-oles bibirnya, dia itu udah dioles-oles bibirnya tadi itu ya. Biarin dia. Diamlah Bang Junaidi. Bang Moto sama catatannya monitor. Kasih lagi bibirnya tuh, kasih lagi mau buka puasa. Junaidi, mending ngomong nggak penting tuh nggak usah dikurangin deh. Ya. Catatan sama Bang Moto. Monitor. Lanjutlah. Oke. Lanjut ya. Aku mau buka. Kok lanjut? Cak, aku mau buka ya. Ya lanjutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Darni. Pak kenapa suka bohong? Jangan bohong ya. Enggak. Oke, Bang Tata izin ya, kalau mau kasih kesempatan saya untuk menjawab. Ya, silakan. Rifa dia mau buka dulu. Silakan. Oke, baik. Sampai nih ngomong. Silakan. Ya. Jadi saya mau menanggapi nih terkait tadi penulisan Alkitab itu. Ya, tadi saya mengatakan begini loh, tapi Kak Rifa dia mau berbuka ya. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan juga ini. Terkait dengan beberapa kitab ya, mulai dari Matius sampai kitab Wahyu, khususnya untuk di Perjanjian Baru. Tadi saya mengatakan begini, bahwa itu memang bukan dituliskan oleh Tuhan, itulah kitab suci orang Kristen. Dan terkait dengan kitab suci, kalau dikatakan akan jauh lebih benar dan lebih dipercaya kalau itu tulisan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kitab orang Yahudi pun, Taurat, kitab para nabi, Mazmur Daud,
Ini juga kan dituliskan oleh manusia juga. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang memang terpercaya. Sumber-sumbernya itu akurat. Nggak sembarangan di masa itu untuk menuliskan kitab suci. Apalagi kalau berbicara Injil. Ya masa Tuhan yang mau menuliskan? Ini logikanya kan begini Bang. Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Masa Tuhan lagi yang mau menuliskan lah? Dia datang langsung. Jadi kalau dulu para nabi yang menyampaikan firman daripada Allah, ini Allah itu sendiri datang, firman itu datang sendiri lagi, ada di tengah-tengah manusia. Terus yang menuliskan siapa? Yang menuliskan tentu ya para saksi-saksi yang hidup bersama firman itu yang adalah Yesus itu kan. Kan logikanya kan ke situ. Jadi tadi saya mengatakan terkait dengan ada kitab yang dituliskan meskipun tidak dituliskan oleh murid Yesus secara langsung, tetapi anak rohani atau murid daripada murid Tuhan Yesus itu sendiri. Contohnya Markus. Kitab Markus itu kan dituliskan anak rohani dari Petrus. Sumbernya dari mana? Ya nggak harus juga lah, harus Alkitab sendiri yang harus mencantumkan itu pada Injil itu. Begitu juga dengan Lukas. Kemudian kitab mana yang dituliskan oleh murid itu sendiri ya? Kitab Yohanes. Kemudian saya mau menanggapi sedikit Bang. Kemudian saya mau menanggapi karena narasi ini sering saya dengar. Ya, bagaimana? Datanya mana? Data mana itu? Terkait dengan penulis. Ya. Dia ada tambah lama. Kitab Markus ya memang. Ya, kitab Markus kan ya ditulis oleh Markus. Siapa Markus ini? Ya kita cari dong kan. Biografinya. Ya tentu. Ya, kalau mau dibilang saya mengarang, ya untuk di masa sekarang ini sudah era digitalisasi ya, eranya internet. Ya berarti saya akan buka sumber-sumber yang datang dari Google kan untuk pencarian informasi cepat. Ya itu kan wajar-wajar saja. Silakan Om. Ya nanti tinggal ketik saja. Ini biar ku baca. Penulis Markus itu siapa? Datang dari mana? Arul, ya. Ini biar ku baca. Boleh dibaca? Iya, silakan. Matius, seorang mantan pemungut cukai yang dipanggil Yesus untuk menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Itu menulis Matius. Markus, seorang pemungut, seorang pengikut dari Santo Petrus dan disebut sebagai pria apostolik. Ayat mana Matius menulis Matius? Tunggu dulu. Diyakini bahwa ia adalah Yohanes Markus yang menulis Injil Markus. Ya, Lukas, seorang dokter yang menulis Injil Lukas kepada Theophilus. Ia juga dikenal telah menulis kitab kisah para rasul. Teman dekat dari Rasul Paulus. Lebih percayalah itu dong daripada Pak Ustadz Tahta dengan Datuk dengan Arif. Tunggu dulu, Yohanes. Satu lagi tunggu, Yohanes. Yohanes adalah seorang murid dari Yesus dan diyakini sebagai orang termuda dari ke-12 rasulnya. Si Tahta siapa? Pak Tahta siapa? Arif siapa? Datuk siapa? Ya kami lebih percaya ke sini dong. Gimana sih, Pietro? Iya. Terus saya mau menambahi Bang. Terus terkait dengan tadi ya, ini banyak narasi liar yang mengatakan seperti yang dikatakan Kak Rifa tadi. Jadi kalau orang Kristen mentuhankan Yesus hanya karena dia bukan datang dari seorang laki-laki, bukan ada hubungan suami istri dari seorang laki-laki. Kenapa nggak dituhankan Adam? Itu sering saya dengar. Beda dong, beda konteksnya. Alkitab kan sudah mengatakan kelahirannya, malaikat pun sudah mengatakan bahwa dia dari Roh Kudus. Kemudian ayat yang tadi saya bacakan, Adam nggak pernah, atau siapapun itu tokoh-tokoh Alkitab ataupun juga kitab-kitab lain yang bukan dari hubungan suami istri, yang tidak punya bapak, iya toh, tapi hanya punya ibu. Jangan banyak curhat. Sudah, jangan banyak curhat kalau udah bagaimana. Iya, dengar dulu Bang. Tapi tidak ada sumber yang membenarkan mereka bahwa mereka datang dari Allah. Kalau Yesus kan itu sudah jelas. Saya baca satu ayat ya yang lebih untuk menguatkan ya ini. Di 1 Yohanes 5 ayat 20. Sebenarnya banyak ayat-ayatnya, banyak sekali ayat-ayatnya. Tapi kan ini kan karena kita kan dibatasi waktu untuk diskusi. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya baca sekali lagi kalimat terakhir. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
kitab Yohanes. Yang menuliskan itu Yohanes, murid Yesus itu sendiri. Jadi nggak bisa sebenarnya kalian mau untuk membantah lagi. Tapi kalau kalian menolak karena kebebalan kalian, ya itu wajar-wajar saja. Oke, silakan Bang. Oke. Pertama kalau kita bahas pertama kitab suci ya. Kitab suci itu apa? Firman Tuhan. Misalnya Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini firman Tuhan, aku menerima. Lalu mana firman Tuhan itu? Maka kalau ditanya umat Islam sampai sekarang utuh. Mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Lahab, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, sampai Al-Insyirah, An-Nasr, 114 surat. Lalu 14 surat ini ditulis, siapa penulisnya? Ini di zamannya Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, terus Qais bin Sabit bin Qais. Ada kan? Kitabnya ada, yang menulis ada. Sekarang Yesus ini kan menerima firman. Karena dia ngaku utusan. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Apa itu utusan? Penyampai firman. Ya, Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti sama dengan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan firman yang Yesus terima udah disampaikan semuanya. Ya, ingat ya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Bedanya kalau Nabi Muhammad menyampaikan firman sampai sekarang ada 114 surat, mulai dari Al-Alaq sampai An-Nasr. Pertanyaannya, Yesus menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhan. Mana? Siapa penulisnya? Apa? Kalimat pertama apa? Coba. Apa yang dia terima disampaikan, mana bunyinya? Satu saja, yang pertama. Kalau kamu nanya ke saya, jangankan 114 surat saya hafal itu. Nah, kalau kamu Budarni dengan Arul, satu saja. Kalau gak bisa, gak usah diperpanjang ya. Mana? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Nah, sekarang Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Pertama kali yang dia sampaikan apa bunyinya? Coba. Kalau gak ada, ngomong gak ada, gak tahu gitu. Banyak firman yang disampaikan Yesus. Satu, yang pertama kali. Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali, Rasulullah pertama kali menyampaikan firman Tuhan. Kalau Yesus, yang mana? Berbahagialah engkau, katanya. Berbahagialah engkau. Itu kan firmannya itu. Yang pertama kali. Ya banyak, kita baca di dalam. Pertama kali yang saya tanya. Bukan, mau Bang Tata. Kok pakai standar keimanan Anda? Itu Anda kan pertanyaan Anda kan menggunakan standar itu. Sekarang gini. Kalau Taurat pertama kali yang disampaikan apa isinya? Anda pakai standar gimana Anda, Bang? Allah menciptakan. Oke, kalian gini loh ya. Kalau kalian tidak bisa jawab, bilang aja gak tahu gitu. Banyak loh. Kasihilah Coba. Apa banyak? Bukan KDR nih, izin nggak? Bukan. Dia maksudnya itu coba pertama kali firman daripada dia kan pakai standar keimanan dia. Tunggu. Coba nanya ke Yahudi. Apa diskusi seperti itu? Nggak bisa. Bilang aja nggak tahu ya. Kok nggak tahu? Nanti kami pakai standar keimanan kami. Di surga itu tidak ada seks. Di surga tidak ada seks. Ya untuk keimananmu. Makanya nggak boleh pakai standar keimanan. Kalian nggak paham Bible. Coba. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Begitu juga Nabi Muhammad. Semua firman yang dia terima telah disampaikan semuanya. Yaitu Al-Quran 114 surat. Mulai dari awal sampai akhir kami umat Islam hafal itu. Saya minta satu aja kalian udah kepanasan. Minta satu saya itu. Pak, jangan bilang kami menghafal itu. Adikku Islam nggak tahu apa-apa. Bapak karena apologet. Yang saya tanya, ini di depan mataku. Apa pun nggak tahu dia. Tenang. Kalau Islam ditanya, tahta, pertama kali yang nabimu terima wahyu apa bunyinya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus saya nanya, Sus,
Katanya firman telah kusampaikan, kamu terima, kamu sampaikan. Udah disampaikan ke siapa? Ke Israel. Apa pertama kali yang kamu terima Yesus? Tugasnya Kristen. Coba apa? Yang Yesus pertama kali sampaikan. Memalukan, narasi Anda memalukan. Anda pakai itu kan standar keimanan Anda. Nggak bisa seperti itu. Tadi sudah saya bilang. Sudah aku bilang kalau nggak ada, nggak tahu bilang saja. Firman Yesus apa saja? Ngomong saja. Maaf Tata, saya tidak tahu seperti Islam. Karena kalau Islam dihafal semuanya. Penulisnya ada. Sedangkan firman yang Yesus terima, saya tidak tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Gitu aja kan enak kan? Kita lanjut kita. Nah kalian enggak, udah gak bisa jawab. Bilang aja gak tahu gitu loh. Ayo. Enggak berkelas pertanyaanmu, enggak berkelas. Kalau mau tanya firman yang pertama, apa? Itu pertanyaan apa firman yang pertama? Yang dikatakan Yesus itu semua firmannya. Oke. Al-Quran itu semuanya firman Tuhan. Tunggu. Al-Quran itu semuanya firman Tuhan. Tapi kan ada urutannya. Taurat juga firman Tuhan. Tapi kan ada urutannya. Pertama kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang pertama kali disampaikan? Nah, memang sudah sampaikan. Apa pertama kali? Anda malah ngotot. Apa yang pertama? Bunyinya gimana bunyinya? Oh, siapa itu coba? Kamu nanya apa firman yang pertama? Yesus mengatakan semua firman telah disampaikan. Kok Anda bertanya mana yang pertama kali disampaikan? Rul. Anda terlalu murahan. Kasihilah sesamamu manusia. Itu kan firman. Loh, bukan yang itu saya. Itu apa firman pertama? Itu kan pertanyaan terbodoh itu dalam diskusi. Oke, sekarang Yesus kan menerima firman kan dia kan? Bahkan dia mendengar firman. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah kudengar, aku sampaikan kepada mereka. Pertama kali yang dia dengar apa? Lalu disampaikan apa bunyinya? Coba. Kalau Islam ada, jangankan 114 surat saya bisa menjelaskan semuanya. Yang pertama kali, yang kedua, ketiga, keempat. Begitu juga Taurat. Ya, pertama, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa? Kan lengkap kan? Nah sekarang kalau Yesus, mana? Ayo, pertama kali yang mana? Udah bisa gantian Bang. Abang sudah ada hampir 10 menit. Bisa gantian? Ya enggak, kamu jawab dulu. Ayo silakan. Tahu apa enggak? Kalau enggak tahu ya sudah. Saya lanjutkan lagi. Gimana? Pasti pertanyaanmu. Loh. Aku menjawab. Oke. Ini biar kamu paham ya. Oke, tunggu dan nih biar kalian paham ya. Sekarang gini, Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama ngaku menerima firman, telah disampaikan. Misalnya saya ditanya, Tata, pertama kali yang nabimu terima, ya firman Tuhan, yaitu firman Tuhan, apa bunyinya pertama kali yang dia terima lalu disampaikan? Oke, yang pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Lahab, At-Ta'wir sampai An-Nasr. Nah, Yesus yang ngaku juga, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Mana pertama kali yang dia sampaikan? Urutkan coba. Ayo. Macet. Cat. Nanti kamu jawab. Kamu iya, nanti dijawab enggak, Bapak bilang. Gimana sih? Udah bisa kami perkataan jawab. Yesus itu semua firman telah kusampaikan. Terus Anda bertanya, semua Al-Quran itu firman Tuhan semuanya. Tapi kan ada urutannya. Tunggu. Bilang aja hilang nggak tahu gitu loh. Kalau cuma nanya kayak gitu, tunggu. Saya tahu Al-Quran itu semuanya firman Tuhan. Tapi kan ada urutannya. Pertama kali Nabi Muhammad menerima ada urutannya. Itu keimananmu nggak boleh kamu pakai standar dengan keimanan. Bagaimana otakmu di mana? Intinya nggak tahu. Udah. Intinya nggak tahu. Di mana coba standar keimanannya? Intinya nggak tahu. Udah nggak tahu, hilang udah gitu loh. Nah, oke sekarang gini. Di sini tolong jangan sarkas. Arul, jangan sarkas. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Itu bukan firman pertama, itu ucapannya setan itu, bukan ucapan Yesus. Kok setan? Nah itu. Buktinya. Berarti Bapak lawan Allah ya? Bukan. Sekarang gini ya. Yesus menerima firman sudah disampaikan semua sudah. Gak ada sudah. Aku Alfa dan Omega itu bukan ucapan Yesus sudah. Gak bahas itu. Itulah firmannya. Loh. Kata
Kasihilah sesamamu manusia. Oke, sekarang gini. Berbuat baiklah engkau, saling tolong menolonglah engkau. Oke, sekarang gini, coba. Tidak ada disuruh. Berzinahlah engkau. Kawinilah banyak wanita. Oke, sekarang gini ya. Kasihilah Tuhan, siapa Tuhan itu? Yang harus dikasih Tuhan siapa? Kasihilah sesamamu manusia. Enggak, pertama. Apa pertama? Seperti engkau mengasihi. Pertama siapa? Kasihilah Tuhan siapa? Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu. Oke, Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Tuhan kami adalah Yesus. Terus sekarang carikan datanya. Ada nggak data? Kasihilah Tuhan Yesusmu, ada nggak? Ya, aku dan Bapa satu. Jika sudah menyembah Yesus, itu sudah menyembah Bapa. Oke. Baca Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14:20. Mereka juga satu. Apakah mereka kamu sembah juga? Ayo. Kan aku ngomong padahal masih di mute. Beda lah, Pak. Yesus itu kan dirinya Elohim itu Yesus. Kata siapa? Kata siapa? Firman itu pada awalnya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Nah, kan dikasih tahu dalil? Enggak.